Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Nur Aini. Saya dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sumber ajaran Islam. Pengertian sumber ajaran Islam. Sumber ajaran Islam adalah segala sesuatu yang dijadikan sebagai dasar, acuan, ataupun pedoman syariat Islam. Agama Islam bersumber dari Al-Quran yang memuat wahyu-wahyu Allah dan hadis yang memuat sunnah-sunnah Rasul. Komponen utama agama Islam atau unsur utama dalam ajaran agama Islam yaitu akidah, syariah, dan akhlak yang kemudian dikembangkan dengan akal pikiran manusia dan memenuhi syarat untuk mengembangkannya. Al-Quran dan hadis adalah suatu pedoman manusia khususnya bagi umat muslim yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW kepada seluruh umatnya. Al-Quran pun mengandung berbagai banyak kisah dari sejarah zaman-zaman masa lampau hingga sampai masa yang akan datang. Termuat juga suatu hukum-hukum Islam, kemudian rahasia alam semesta, serta masih banyak lagi. Hadis adalah suatu perkataan, perbuatan, dan yang menyangkut hal-hal mengenai keislaman. Konsep-konsep yang dibawa dalam Al-Quran dan hadis selalu sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh umat manusia. Sekaligus Al-Quran dan hadis pun menawarkan pemecahan terhadap problematika tersebut kapan dan dimanapun berada. Al-Quran. Pengertian Al-Quran. Secara etimologi bahasa, Al-Quran berasal dari kata qoro'a yang berarti membaca. Sedangkan secara istilah adalah wahyu Allah yang merupakan mujizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan membacanya adalah ibadah. Al-Quran diturunkan Allah dengan bahasa Arab. Fungsi Al-Quran: 1. Petunjuk bagi manusia. 2. Sumber pokok ajaran Islam. 3. Pengajaran bagi manusia. Isi kandungan Al-Quran: ajaran mengenai tauhid, ibadah, akhlak, hukum. Hadis. 1. Pengertian hadis. Menurut bahasa, hadis yaitu yang baru, yang dekat, berita, dan berlaku. Sedangkan menurut istilah, hadis ialah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan, persetujuan, ataupun yang sepadanya. Secara umum, para ahli hadis berpendapat bahwa hadis adalah sinonim ke arah sunnah. 2. Fungsi hadis sebagai penjelas terhadap masalah-masalah dalam Al-Quran, menguatkan kebenaran Al-Quran sebagai pegangan dan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. 1. Pengertian ijtihad. Istilah ijtihad berasal dari kata yang berarti mengerahkan kemampuan dalam diri menanggung beban. Secara terminologis, ijtihad adalah mencurahkan seluruh kemampuan dalam mencari syariat dalam memakai metode tertentu. Ijtihad dianggap sebagai sumber hukum Islam selain Al-Quran dan hadis. 2. Fungsi ijtihad sebagai sumber hukum Islam dengan tujuan untuk mendapatkan solusi hukum terhadap suatu persoalan yang perlu ditetapkan hukumnya. Ijtihad mempunyai kedudukan dan legalitas yang tinggi di dalam Islam. Ijtihad tidak sembarangan dilakukan oleh sembarangan orang karena harus memenuhi berbagai syarat khusus. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiu Allaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairul wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulmu Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan kamu
kemudian yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya.